Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara. Apa kabar di pagi hari ini? Saya percaya setiap kita siap dan rindu untuk memuji Tuhan. Kita yang sudah berkumpul dengan keluarga kita, atau mungkin ada beberapa yang sedang sendirian, saya yakin bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita dimanapun kita berada. Biar pagi hari ini setiap kita boleh memuji Tuhan dengan bebas, saudara. Kita bisa mengekspresikan sukacita kita dan percaya dalam pujian penyembahan. Di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Untuk itu sama-sama kita akan dudukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan sudah jadikan buat kami di hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan kesegaran. Kami boleh bangun pagi dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kami boleh juga berkumpul bersama dengan keluarga kami, baik di rumah maupun berkumpul secara online. Kami percaya bahwa Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja melawat menjamah setiap kami yang sedang merindukan Tuhan, yang sedang rindu lawatan Tuhan. Kami percaya hari kami akan mengalami Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami. Kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Biar nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang ditinggikan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Boleh sama-sama serukan. Amin. Lagi sedang terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudaraku, percaya bahwa setiap kali kita bisa menyembah Tuhan, setiap kali kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Gak ada satupun yang
bisa kita andalkan, saudaraku. Bahkan apa yang kita anggap itu menjadi kekuatan buat kita pun tidak bisa kita andalkan sampai kapanpun. Tapi karena kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita beroleh anugerah dari surga, kita boleh juga untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan saat ini. Yuk mari saudara, kita akan siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menyembah tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Coba Tuhan nyatakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu, menyatakan Engkau besar, menyatakan bahwa setiap hari kuasa-Mu, kebaikan-Mu bertambah atas hidup kami. Amin. Nyatakan lebih lagi, angkat kedua tanganmu, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah
semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang bersyukur karena kebaikan Tuhan begitu besar, yang bersyukur karena kasih Tuhan selalu baru buat setiap kita, yang bersyukur bahwa anugerahnya kekal selamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami nyatakan besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami nyatakan kasih setia-Mu kekal. Oh Yesus, tiada seperti-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Engkau sediakan yang kami perlu, Kau sediakan segalanya. Kami ini milik kepunyaan-Mu Tuhan, dan kami nyatakan kebesaran-Mu. Haleluya. Kami angkat suara kami meninggikan-Mu Tuhan. Nyatakan kedahsyatan-Mu, nyatakan kehebatan-Mu. Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Ketika kami jatuh, Tuhan ada bersama kami. Tangan-Mu yang kuat menopang kami Tuhan, tangan-Mu yang kuat menyangga kami, dan kami aman di dalam-Mu. Mari nikmati akan hadirat Tuhan saudara, nikmati penyembahan, naikkan syukur-Mu lebih lagi. Haleluya. Mulut kami bermazmur sebab Engkau hebat bagi kami Tuhan. Sebab kami mengalami akan Engkau sepanjang minggu ini, sepanjang hari-hari ini. Kami mengalami akan penyertaan Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Kiara labaya syana labaya se. Kiara labata karaya si kiana labana malaya syana labaya. Kiara labata karaya si kiana labana malaya syana labaya. Oh, gunung batu perisai hidup kami, kekuatan kami, pengharapan kami, tempat perlindungan kami dalam kesesakan. Hanya Engkau Tuhan, yang ku percaya hanya Engkau. Manusia mengecewakan kami, manusia meninggalkan kami, tapi Tuhan itu kekal setia. Bahkan saat kami gak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Ini hidup kami, kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari saudara, saat ini saya mengajak untuk setiap kita boleh bersyafaat bersama-sama. Kita mau berdoa buat bangsa kita, kita mau berdoa buat gereja kita, kita juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi percaya bahwa kuasa doa itu besar kuasanya.
Kalau saat ini Bapak Saudara sedang menyaksikan secara online, baik melalui YouTube maupun Zoom, kita mungkin sedang gak bersama siapapun di samping kanan kiri kita, tapi di udara kuasa Tuhan pun sanggup bekerja. Oleh karena itu naikkanlah doamu saat ini, biar lewat suara kita yang naik di hadapan Tuhan, dipersatukan di udara bersama dengan keluarga online kita yang lainnya. Dan di situ kita akan melihat mujizat besar bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bahkan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau melawat Indonesia di saat ini Bapa. Kami rindu kuasa-Mu boleh juga bekerja atas Indonesia. Di tengah kesulitan yang ada, di tengah hari-hari yang mungkin mencekam bagi setiap kami, kami tahu ada Tuhan yang terus menopang bangsa kami. Apa kata orang, apa kata orang-orang pintar peneliti menyatakan bahwa mungkin pandemi ini masih lama berlangsung. Tapi kami yakin bahwa ada kuasa Tuhan yang gak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa itu juga yang sanggup menyapu bersih setiap virus apapun Tuhan yang ada di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, Kau memberkati pemerintah kami, baik presiden, wakilnya, dan jajaran yang ada. Tuhan, pakai mereka semua dalam setiap kebijakan, dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Semuanya kiranya berasal dari surga. Dan Engkau yang menghendaki terjadi, maka kami yakin kalau Tuhan meluaskan segala sesuatu yang terjadi, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab atas setiap kami. Biar kami umat-umat-Mu semakin percaya sama Engkau Tuhan. Biar setiap kami yang berdoa pun percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan bangsa kami, memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami juga, memulihkan sumber daya alamnya, memulihkan sumber daya manusianya, memulihkan sosial, budaya, ekonomi, memulihkan pertahanannya, memulihkan setiap orang-orang yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga melepaskan berkat anugerah Tuhan untuk gereja di mana Tuhan sudah tempatkan kami untuk bertumbuh. Di GBI Christ Bread Ministry kami percaya lewat gereja ini kami semakin bertumbuh, iman kami semakin naik dan naik lagi Bapak. Apapun yang sedang kami kerjakan, yang sedang kami gumulkan, yang sedang kami rindukan, Tuhan juga yang menjawab segala sesuatunya. Engkau memberkati pemimpin gereja kami, Bu Gembala, Pak Gembala, wakil-wakilnya, dan bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Tuhan, Kau pakai dengan hikmat dari sorga, dengan pemakaian dari sorga mengalir atas setiap kehidupan kami yang melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan kami juga terus berdoa untuk mungkin keluarga kami atau rekan kami atau sahabat kami yang sampai hari ini mungkin sedang terhilang, gak tahu arah. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau saja yang sanggup menarik mereka kembali kepada Tuhan. Siapapun yang sedang kami ingat di saat ini Bapak, kami percaya Engkau Tuhan yang menarik mereka dalam anugerah Tuhan, supaya mereka boleh berbalik dari jalan yang salah, berbalik dari kekeliruan hidupnya menuju kepada Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati setiap pergumulan kami. Mari saudara, Engkau boleh menyatakan isi hatimu pada Tuhan. Apa yang sedang Kau rindukan, Kau gumulkan. Saya akan berikan waktu beberapa saat untuk kita sama-sama berdoa. Kami yakin Engkau dengar setiap doa kami Tuhan. Dan dengan iman percaya kami mau katakan bahwa setiap doa kami sudah didengar oleh Tuhan, sudah dijawab oleh Tuhan, dan bahkan sudah kami terima dengan iman kami. Engkau yang terus melatih hidup kami untuk kami semakin hari semakin percaya, sama seperti kasih-Mu pada kami yang semakin hari semakin bertambah. Demikian juga biar iman percaya kami semakin hari juga semakin bertambah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ini hidup kami Tuhan, sampai seumur hidup kami kami menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami. Sampai akhir hidup kami menyatakan bahwa Engkaulah perisai dalam hidup kami. Yang lain boleh meninggalkan kami, tapi Tuhan tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Tuhan yang dulu membelah laut jadi dua, Tuhan yang sama juga akan memberikan mujizat buat kami. Tuhan yang dulu menyelamatkan Abednego, Daniel, Sadrak, Mesak, Tuhan yang sama juga menyelamatkan kehidupan kami dari kesesakan. Kalau Tuhan yang dulu pernah menyelamatkan wanita yang 12 tahun pendarahan menjadi sembuh, Tuhan yang sama juga yang sanggup menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hidup kami. Kini aku percaya
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan jadi kekuatan buat kita dan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu buat saudara semua yang ada di gereja, yang ada di rumah, atau yang sedang ada di luar kota. Hari ini kita memasuki awal bulan baru lagi, bulan Oktober. Nah, seperti kebiasaan di Gereja Betel Indonesia, hari ini kita akan nanti melaksanakan perjamuan kudus. Jadi supaya setiap kepala keluarga boleh menyiapkan roti dan anggur. Nah,
Usahakan saudara, apabila saudara tidak ke gereja, setiap hari Sabtu minggu pertama, sebelum minggu pertama, saudara bisa minta roti dan anggur perjamuan di gereja kita. Boleh telepon Ibu Merlin maupun Ibu Patricia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melembutkan hati setiap kami melalui pujian dan penyembahan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu dan ukirkan di hati kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah makanan bagi jiwa dan roh kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan, sumber hikmat. Kami percaya firman-Mu akan memberikan kesembuhan dan pemulihan dalam segala hal dalam hidup kami. Dan kami mau dipuaskan oleh firman-Mu. Sehingga kami boleh lebih dalam lagi mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, dan hidup menjadi saksinya. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yeshua HaMasiah. Mari yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudaraku, hari ini sesuai dengan tema yang sudah diatur oleh gereja kita, hari ini saya berikan judul khotbah kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, saya kutip firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 10. Ya, 1 Korintus 1 ayat 10 seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Saudaraku, ini adalah suatu nasihat yang cerdas yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, di mana waktu itu saudaraku, namanya gereja mula-mula, mungkin banyak perdebatan, bahkan perdebatan yang diakhiri dengan pertengkaran. Nah, saudaraku, kalau kita memang mau betul-betul mencari kebenaran, saya pikir kita tidak perlu melakukan debat kusir, ngotot-ngototan yang akhirnya saling melukai. Kalau yang namanya mencari kebenaran, rendahkan hatimu, lembutkan hatimu, baru pasang telinga, pasang hati nurani yang bersih, ya, supaya kita bisa mendengar nasihat Roh Kudus, karena dialah penasehat sejati. Saudaraku, ada satu perumpamaan yang sangat indah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu mengenai kesatuan. Dia gambarkan bahwa gereja itu seperti tubuh manusia yang terdiri dari kepala, leher, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan banyak-banyak anggota tubuh yang lain seperti rambut mungkin, jantung yang di dalam tubuh kita ini. Nah, namun saudaraku, nasihat firman Tuhan ini menyatakan bahwa tiap-tiap anggota ini berbeda fungsi. Namun meski berbeda fungsi, mereka harus diatur oleh satu pikiran, ya, diatur, harus bisa bekerja sama satu sama lain. Mungkin saudara bisa contoh ya, untuk memegang sesuatu ini butuh tangan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu di tempat yang tinggi, lalu tangan ini mau ngambil, kaki tidak mau berdiri, ya kita nggak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Atau saudaraku,
kita mau mengajak bekerja sama orang lain, tentu perlu bicara dengan orang. Mulut ini tidak mau bicara, orang tidak akan paham. Jadi anggota tubuh ini tidak boleh egois, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tidak boleh menganggap diri paling penting. Nah, saudaraku, saya teringat anak saya waktu SMA ya, dia di SMA 70, sangat terkenal di Jakarta. SMA 70 ini suka tawuran, saudaraku. Gak mungkin gak ikut tawuran meskipun kita sudah nasihati. Oleh karena itu saya sebagai anak yang pernah juga istilahnya ikut model-model begitu zaman dulu, saya nasihati anak saya, jangan pernah jalan sendiri. Ikuti kelompokmu, ya. Kalau di dalam tawuran, saudaraku, pisah dari temannya, udah, itu dia bakalan menjadi target operasi dari lawan. Dia bisa disabit, saudaraku. Ya, jadi paling aman kalau rame-rame bersatu. Itulah kejagoan daripada anak-anak SMA. Bukan berarti saya mau membenarkan tawuran. Ini hanya memberikan suatu contoh ya, contoh. Di dalam bertawuran aja butuh kesatuan, rame-rame, bersama-sama. Terlebih lagi saudaraku, di dalam rumah tangga kita. Rumah tangga atau organisasi gereja, organisasi politik, organisasi apapun. Saudaraku, di dalam rumah tangga, kalau seorang suami mengatakan, oh, aku maunya ya, saya tinggal di rumahnya bertingkat 2. Si istri bilang, enggak, aku enggak mau. Aku mau 1 tingkat saja. Nah, ini mendatangkan pertengkaran. Dan secara rohani, pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah tangga akan menghambat rezeki saudara. Maka supaya ada kesatuan hati di dalam rumah tanggamu, engkau harus bersatu. Persatuan itu hanya datang dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yesua HaMasiah. Maka apapun kehebatanmu, jika engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau tidak bisa bekerja sama. Baik itu suami istri, baik orang tua dengan anak, baik itu di kantor antara pemimpin dan anak buah. Secerdas apapun kamu, kalau kau tidak melibatkan Tuhan, maka tidak ada kesatuan dan target goal yang sudah dipikirkan tidak bisa dicapai, saudaraku. Saudaraku, tetapi jika kita mendasarkan kesatuan di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, di dalam organisasi apapun di negeri kita ini, maka firman Tuhan menyatakan di Efesus 1 ayat 21 sampai 22. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Jadi saudaraku, kita bersatu di dalam Kristus. Kita harus menghormati bahwa Kristus, Tuhan Yesus HaMasiah adalah kepala jemaat. Kita tunduk kepada dia. Ternyata hanya di dalam dialah ya ada segala kuasa,
ada kerajaan, ada nama-nama yang jauh lebih tinggi dari pemerintahan apapun. Jadi sebenarnya saudaraku, kalau kita memiliki impian atau cita-cita atau kerinduan untuk hidup lebih baik, hidup lebih berkemenangan, untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, usaha yang sukses, rumah tangga yang bahagia, jauh lebih tinggi daripada rata-rata yang ada di dunia ini, maka engkau harus meletakkan hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu di bawah kaki Kristus. Karena segala kuasa sudah diletakkan di bawah kaki Tuhan. Nah, saudaraku, betapa pentingnya kita bersatu. Apa sih saya sering mendengar dulu pepatah, dan kita suka pelajari di dalam bahasa Indonesia tentang kesusastraan. Ada pepatah mengatakan gini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa sih maknanya bersatu ini? Bersatu berarti mau kerjasama atau bergotong royong dengan orang lain. Tapi seringkali kita dapati orang tidak suka bekerja sama. Ada banyak orang yang suka kerja sendiri karena apa? Ya, biasanya dia merasa lebih nyaman karena dia tidak perlu menyesuaikan standar-standarnya dia dengan standar orang lain. Orang yang seperti ini mau menghindari konflik, tidak mau ada tabrakan karena berbeda perspektif atau berbeda pandangan, ya. Tetapi orang yang hanya kerja sendiri, maka orang itu tidak akan bisa mencapai hasil maksimal. Maka menjadi anak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan diberikan kerendahan hati sehingga kita mampu bekerja sama. Karena itu kita dituntut bisa fleksibel dalam kerjasama dengan orang lain. Ya, seorang yang mau bekerja sama dengan orang lain tidak boleh ngotot, ya, tidak boleh ngotot untuk idenya yang dipakai, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, di dalam kerjasama, misalnya dalam perusahaan, dalam membangun usaha, ya harus ada kesepakatan. Modalnya dari mana, ya. Terus kalau keuntungannya nanti bagaimana, kalau rugi nanti bagaimana. Maka orang yang bekerja sama, ya, dia bisa mengerjakan hal yang lebih besar dan mendapatkan hasil yang lebih besar. Tetapi di luar Tuhan kita tidak mampu mencapainya. Oleh karena itu saudaraku, saya bacakan firman Tuhan di Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Karena otak yang suka berpikir gak boleh mengatakan, aku yang paling hebat karena aku yang berpikir. Berpikir saja, tidak menggerakkan tangan, tidak melangkah, tidak berbicara, tidak melihat, tidak mendengar, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang sudah dipikirkan. Jadi orang yang sudah memberikan ide jangan sombong, merasa paling pinter, merasa paling bisa. Nah, orang percaya yang mau taat kepada Tuhan, yang mau dipimpin Roh Kudus, dia harus bisa bekerja sama dengan yang lemah sekalipun. Ini baru anak Tuhan. Meski dia lemah, dia mampu ya meningkatkan, memunculkan
potensi orang lemah. Itu seorang pemimpin yang baik. Demikian juga yang kuat berlari tidak bisa mengatakan, hei kamu semua tubuh, aku loh yang berlari, aku loh yang menopang kalian. Mungkin ada orang di dalam gereja ini, kalau kita bayangkan di dalam gereja, ya, ada seorang pengusaha yang punya banyak uang, yang mungkin mensponsori gereja, mendukung pelayanan secara finansial. Kau tidak bisa bilang hanya aku. Kalau nggak ada aku, nggak mungkin pelayanan berjalan. Nah, ini kesombongan, keangkuhan, dan kamu tidak mengakui bahwa anugerah di dalam hidupmu adalah untuk melayani, dan sumber daripada anugerah itu adalah Kristus atau Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saudaraku, Roh Kudus menghendaki buah-buah roh tampak berbuah di dalam kehidupan kita. Kita harus rendah hati melakukan kebajikan. Kita harus mengasihi, sehingga unsur kasih inilah yang mengikat kita satu sama lain. Kita tidak menghakimi, kita tidak menilai orang lain lebih lemah atau lebih rendah, lalu menghinanya, lalu menyingkirkannya. Ya, oleh karena itu kita harus memiliki jiwa pemaaf. Maka gereja, rumah tangga, berbangsa dan bernegara akan ada keutuhan, akan ada kesatuan. Dan apabila gereja kita, rumah tangga kita bersatu, bangsa kita bersatu, itu sebabnya saya sangat suka istilah negara ini saudaraku. Motonya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Berbeda agama, kepercayaan, berbeda rasa, berbeda suku, berbeda bahasa. Wah, tetapi satu, NKRI. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita di dalam Tuhan, mau orang Skit, mau orang Yunani, mau orang Roma, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang apapun dia, kita tidak boleh menonjolkan ya kelemahan-kelemahan suku lain demi menyatakan diri kita yang paling benar. Ya, saudaraku, gereja harus terdiri dari berbagai ya unsur. Ada yang menjadi usher, ada yang menjadi penerima tamu, ada yang menjadi singer, ya, ada yang megang multimedia, ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang pegang sound system. Maka bahkan ya saudaraku, kehadiran seseorang pun penting. Saudaraku, biar musik kayak apa hingar-bingar, kalau jemaat tidak bisa hadir, ya kurang berarti. Jadi saudaraku, sebagai jemaat, mungkin hari ini saudara belum terlibat dalam pelayanan. Melalui firman hari ini saya pesankan, terlibatlah di dalam gereja, beribadah. Bahkan meskipun sedang online, harus mengambil bagian, bersatu dalam ibadah ini, maka akan ada kesatuan. Dan ketika kita bersatu, firman Tuhan mengatakan saudaraku di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Masih ingat khotbah tentang Abraham ketika dia meminta ampun kepada Tuhan atas dosa dari Sodom dan Gomora. Dia menawar Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang, apakah engkau hukum Sodom dan Gomora? Tidak, kata Tuhan. Sampai akhirnya 10 orang. Dan ternyata tidak ada 10 orang. Akhirnya Sodom dan Gomora diluluh lantakkan Tuhan, dibakar oleh Tuhan. Nah, saudaraku, persekutuan penting sekali, persatuan penting sekali. Tuhan tidak menyelamatkan perorangan saja, tapi Tuhan ingin menyelamatkan
gerejanya, jemaatnya. Dan dikatakan maut tidak berkuasa jika jemaat Tuhan banyak yang berdoa. Seperti untuk Afghanistan kemarin, Tuhan akan melawan Afghanistan. Demikian juga negeri kita ini. Hampir tiap hari dulu ada demo-demo. Tapi banyak pendoa-pendoa bersatu. Dari gereja mana aja ada JDN, Jaringan Doa Nasional. Dan kita melihat betapa doa orang percaya dalam kesatuan gereja ini dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini kita masih bisa beribadah dengan tenang di rumah kita maupun di gereja-gereja yang sudah ada. Saudaraku, sebelum saya tutup firman ini, saya tidak terlalu panjang sampaikan kepada saudara, ya. Ini ada lagu, tapi sebelum saya nyanyikan, firman Tuhan dari Mazmur, ya, Mazmur 133. Saya buka dulu. Ini jaminan Tuhan kalau ada kesatuan di rumah tangga kita, ya. Jadi jangan pernah kalau ada masalah cepat-cepat curhat, ya, ke tetangga, curhat ke orang lain. Kalau ke hamba Tuhan pun, lihat hamba Tuhannya, ya, ada urapannya enggak untuk menyelesaikan masalah rumah tanggamu. Jangan cepat-cepat pergi ke hakim, ya, mengadu. Nah, cari dulu, ya, pelayanan yang penuh Roh Kudus yang bisa menyelesaikan masalahmu kalau engkau sendiri sudah tidak mampu menyelesaikannya. Saya percaya ketika ada hamba Tuhan yang menolongmu membereskan, maka rumah tangga yang rusak bisa dipulihkan, organisasi yang sudah kacau bisa dipulihkan, dan terjadi berkat seperti di Mazmur 133 ini. Judulnya Persaudaraan yang Rukun atau Nyanyian Jarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu suami saya, Bapak Gembala Parulian Tambunan, mengatakan Gunung Hermon itu jauh, saudaraku, ke Gunung Sion. Mungkin sesuatu yang sukar untuk ditembusi oleh air dari Hermon. Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Gunung Hermon, di sana sering ada air, di sana banyak pusat air, sana turun salju, saudaraku. Ya, saya akan nyanyikan satu lagu sebelum kita masuk perjamuan kudus, sambil saudara menyiapkan perjamuan kudus di rumah, dibagi-bagi. Saya nyanyikan dulu satu lagu ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita bersama dengan jemaat, kita nyanyikan lagi ulang lagu ini.
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turut, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berikan kemuliaan pada Tuhan dan angkatlah roti di tangan kananmu seperti yang sudah saya sampaikan tadi saudaraku. Gereja Bethel Indonesia mengadakan perjamuan kudus minimal 1 kali dalam 1 bulan di awal bulan. Angkatlah rotimu di tangan kanan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus ya. Dari 1 Korintus sebagai dasar kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara boleh baca firman yang ada di dalam rotimu. Itu menjadi pesan buat saudara hari ini. Imani dan amini. Mari sama-sama jemaat katakan, aku percaya bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yeshua HaMasiah yang telah memberikan tubuhnya mengalami sakit, dipukuli, disalibkan, kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditikam, tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Tuhan Yesus tubuhnya sudah mati, dikubur, namun bangkit pada hari yang ketiga. Dan aku percaya oleh tubuh Tuhan yang turun dari sorga, aku menerima kebangkitan dan hidup kekal selama-lamanya. Aku tidak mengalami penghukuman lagi. Aku tidak mengalami maut. Aku percaya oleh tubuh Kristus, tubuh jiwa rohku sehat, tubuh jiwa rohku diberkati, penuh kemuliaan. Tubuh jiwa rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kami dari maut, dari kematian kekal, dari penghakiman, dari penghukuman, dari perbudakan kuasa kegelapan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kuasa, kekuatan, kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMasiah yang dipecah-pecahkan untuk persekutuanmu dengan tubuh Tuhan. Saudaraku, ketika engkau mengangkat anggur ini, renungkanlah Tuhan Yesus yang digantung di antara langit dan bumi. Kepalanya yang dimahkotai duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditikam, seluruh tubuhnya memar penuh luka. Alkitab mengatakan wajahnya tidak bisa dikenali. Dia sungguh menderita. Dikatakan dalam firman ini saudaraku, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah engkau percaya bahwa ini adalah darah Tuhan Yeshua HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu?
Jika engkau percaya, mari sama-sama katakan, aku percaya. Inilah darah Tuhan Yesua HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosaku. Inilah darah anak domba Bapa Yahweh. Darah inilah yang memperdamaikan kami dengan surga. Kami dijadikan anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Segala kutuk yang terjadi akibat dosa Adam dan Hawa dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami sudah dibebaskan dari kutuk perbudakan dosa. Kami dibebaskan dari kutuk alam maut. Kami dibebaskan dari kutuk sengsara. Tuhan mengangkat hidup kami naik. Kami diberikan fasilitas-fasilitas surgawi. Tuhan memberikan kami kuasa untuk memberitakan Injil. Kami diberikan urapan-urapan ilahi yang baru. Kami diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Oleh kuasa darah Tuhan Yesua HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus, kami bisa memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa. Sehingga setiap mulut akan bertekuk, setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dan setiap kaki akan bertekuk lutut di hadapan kaki Tuhan. Aku percaya oleh kuasa darah Yesus, aku diberi kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Hidupku diberkati, diangkat naik, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kuasa kegelapan, dibebaskan dari segala perbudakan. Hati nuraniku disucikan oleh darah Tuhan. Inilah darah Tuhan sebagai metre bahwa apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Doa-doa kami dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Inilah darah Tuhan yang penuh kuasa dan mujizat. Minumlah. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami firman Tuhan hari ini. Dan juga kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Yesus Kristus atau Tuhan Yesus HaMasiah adalah Tuhan yang mempersatukan. Tuhan membebaskan kami dari pertengkaran di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam berorganisasi. Oleh kasih Tuhan kami dipersatukan, tidak ada perceraian, tidak ada keributan, tidak ada keruntuhan di dalam rumah tangga kami, di dalam gereja kami, di dalam berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami percaya hari ini setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, kuasa darah-Mu melawat, membebaskan kami dari penyakit, memulihkan tubuh jiwa roh kami. Yang sakit kanker disembuhkan, yang sakit gula disembuhkan, yang sakit jantung, yang sakit paru-paru, yang sakit COVID, yang sakit lambung, apapun penyakitnya, yang mandul dijamah Tuhan supaya memiliki keturunan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang bangkrut ekonominya dipulihkan, yang berhutang, hutangnya diselesaikan oleh Tuhan. Kami percaya tahun 5782 adalah tahun penuh berkat, tahun kelimpahan. Kami menerima lumbung-lumbung yang dipenuhi oleh Tuhan. Kami tidak meminta-minta, tidak mengemis, tidak kelaparan, tidak telanjang, tidak terusir dari rumah kami. Yang butuh rumah, Tuhan Engkau sediakan. Yang butuh kendaraan, Kau sediakan. Yang sekolah, Tuhan tolong beri kepintaran, kecerdasan. Yang sudah lulus kuliah, Engkau memberikan lahan pekerjaan atau usaha. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun di antara umat-Mu yang tidak berbuah, yang tidak berhasil. Sebab Engkau menghendaki hidup kami diberkati, di bumi maupun di sorga. Hidup kami naik, tidak lagi turun. Angkatlah tangan-Mu, hai jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun di gereja atau sedang di jalan. Angkatlah tangan dan hatimu, hadapkanlah wajahmu kepada Tuhan. Mintalah dengan rendah hati. Terimalah dengan iman. Tuhan Bapa Yahweh
sumber segala kehidupan, memberkati engkau dan melindungi engkau di dalam perjalananmu dimanapun engkau berada. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati anak cucumu, diberkati usahamu, diberkati tempat tinggalmu, diberkati kotamu, diberkati bangsamu. Tuhan memberkati engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan membuka pintu-pintu berkat atasmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dihalaunya segala kebebalan dan kebodohan darimu. Tuhan memberi engkau hikmat. Tuhan memberi engkau juga damai sejahtera. Tuhan menghalau segala kebimbangan dan ketakutan daripadamu. Tuhan memelihara engkau, menuntun engkau ketika engkau berjalan kemanapun engkau melangkah. Tuhan membuatmu berhasil. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, engkau diberkati menjadi saksi Tuhan atas bangsa-bangsa. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yesus HaMashiach dalam Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Mari yang percaya katakan amin, amin. Amin. Sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu penuhiku. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita. Kalau Bapak Saudara diberkati dengan ibadah kita di hari ini, Bapak Saudara bisa bagikan, bisa sebarkan link YouTube ini bisa ke saudara-saudara yang lainnya, atau bahkan ke sahabat, ke rekan-rekan yang lain, supaya mereka juga boleh menerima berkat yang sama. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.